Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi topik penunjang skripsi terkait dengan tema, topik, dan judul penelitian. Tema dan topik dan judul penelitian ini tentunya juga akan menjadi tugas mandiri kalian. Bagaimana kalian bisa menentukan judul dari tema dan topik penelitian sehingga ini menjadi skripsi atau jadi judul penelitian kalian nantinya. Dan dalam penentuan tema, topik, dan judul penelitian tentunya harus memiliki prinsip-prinsip dasar tertentu yang bisa kalian dapatkan dengan kalian mengkaji jurnal-jurnal penelitian terkait. Nah, terkait dengan topik tema dan topik penelitian ini, tema sendiri adalah pokok masalah atau pokok pikiran, sementara topik adalah peristiwa atau fenomena yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi topik ini sudah mulai mengarah ke arah penelitiannya, dan adapun alasan mendasar dalam pemilihan sebuah topik penelitian adalah yang pertama, dia harus menarik karena mengungkap hal-hal baru dan menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Penelitian tentunya harus menarik sehingga menjadi bahan informasi yang penting yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun yang terkait dengan manfaat praktis. Syarat yang kedua atau alasan yang kedua adalah data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Tentunya dalam menyusun topik penelitian, membuat topik penelitian itu adalah apa yang memang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita teliti dengan mencoba untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Dapat berupa literatur pendukung yang tersedia, teknik pengumpulan data yang dikuasai, tidak ada faktor penghalang dalam melakukan penelitian, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita tentukan. Yang ketiga adalah sesuai dengan keilmuan dari peneliti. Tentunya penelitian-penelitian yang kita lakukan harus sesuai dengan kompetensi keilmuan kita. Kita tidak mungkin bisa melakukan penelitian yang bukan menjadi kajian keilmuan kita, yang tentunya kita tidak akan menguasai dasar-dasar teorinya. Yang berikutnya adalah dapat memecahkan masalah. Tentunya semua penelitian yang baik adalah mampu memecahkan masalah-masalah praktis yang ada dalam masyarakat, maupun dapat memecahkan suatu masalah yang selama ini menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan, atau mampu menghasilkan teori baru dari kajian-kajian penelitian atau kajian-kajian riset yang terdahulu. Yang berikutnya adalah dapat dikelola. Sebuah tema penelitian, dalam menyusun tema penelitian tentunya kita harus berpikir tiga hal, yaitu terkait dengan kecukupan biaya, tenaga, dan waktu. Jangan kita memilih topik penelitian yang sebenarnya ada pada saat dilakukan penelitian itu butuh proses yang panjang, butuh tenaga yang luar biasa besar, dan konsekuensinya adalah biaya yang juga besar. Ini kadang lupa kita, sangat menjadi hal yang kadang terlupakan oleh para peneliti. Kadang kita mempelajari jurnal yang hasil penelitiannya menarik, padahal jurnal itu, hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk jurnal itu tentunya ternyata mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu yang luar biasa besar. Nah, inilah hal-hal yang perlu dihindari sehingga dalam penyusunan topik penelitian itu minimal memenuhi 5 alasan mendasar ini, yaitu menarik untuk diteliti, data yang dibutuhkan dapat diperoleh, data-data pendukung sesuai dengan keilmuan kita, kemudian dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat, dan terakhir adalah dapat dikelola dengan baik, yang meliputi kecukupan biaya,
tenaga dan waktu selama proses penelitian berlangsung. Adapun berbagai sumber topik dan tema penelitian yang bisa kita dapatkan itu banyak dari banyak sumber. Yang pertama dapat berupa teori yang sudah ada sebelumnya, tentunya terkait dengan tema atau topik pasti sudah banyak teori-teori yang berkembang yang mengulas itu, yang kemudian teori-teori itu tentunya berasal dari hasil-hasil riset uh, terdahulu, dan itu yang bisa kemudian menjadi inspirasi kita untuk melakukan riset lanjutan. Yang kedua dapat berupa pengalaman di lapangan atau keadaan empirik. Tentunya banyak yang bisa kita temukan, misalkan kita lakukan praktikum, kita lakukan praktek kerja lapang, field trip, maupun hal-hal yang terkait. Tentunya kita akan mendapatkan inspirasi jika kita menemukan sesuatu di lapangan yang memang menarik untuk dilakukan penelitian. Ada menjadi tanda tanya besar yang kita belum bisa menjawab, yang kemudian kita akan bisa menemukan jawabannya secara ilmiah melalui proses penelitian. Kemudian kita juga bisa mendapatkan sumber topik dan tema penelitian itu dari bacaan atau kepustakaan. Sebagai seorang ilmuwan tentunya memiliki banyak sering-sering membaca tentunya akan menambah inspirasi kita untuk menentukan tema dan topik yang tepat untuk melakukan penelitian. Kemudian yang berikut adalah diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Seorang ilmuwan tentunya dia tidak bisa dilepas pisahkan dari diskusi, seminar, dan pertemuan-pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun yang dilakukan oleh organisasi-organisasi profesi. Hal-hal ini tentunya sangat penting karena tentunya akan banyak ilmu-ilmu baru, yang teori-teori baru yang dibicarakan, yang kemudian itu menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian. Kemudian ada juga pernyataan pemegang otoritas, baik dewan pakar, guru besar, maupun organisasi-organisasi profesi yang bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan penelitian. Ada juga pengamatan sepintas terhadap alam sekeliling kita, misalkan di lingkungan rumah kita dan sebagainya, yang mungkin kita bisa melihat fenomena-fenomena alam yang ada, yang mungkin sejak dulu kita temukan tapi kita belum terfikirkan untuk secara ilmiah membuktikan itu. Nah, pengamatan-pengamatan sepintas di alam sekeliling kita itu tentunya akan menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian. Yang berikutnya adalah pengalaman pribadi, baik sebagai dosen, mahasiswa, maupun ilmuwan-ilmuwan lainnya tentunya punya pengalaman-pengalaman pribadi yang kemudian itu bisa menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian. Ada juga perasaan intuitif yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada ide yang muncul pada saat kita lagi berusaha untuk mencari tema dan topik penelitian yang baik. Kemudian bidang spesialisasi. Bidang spesialisasi ini penting. Kita tidak mungkin melakukan penelitian yang bukan merupakan bidang kajian kita. Ini yang akan mempersulit kita. Semakin sesuai dengan bidang spesialisasi, tentunya inspirasi-inspirasi penelitian akan menjadi banyak kita dapatkan, tergantung dari bagaimana kemampuan kita untuk melakukan penelitian. Kemudian yang berikut adalah pelajaran yang sedang diikuti. Biasanya mahasiswa baik S1, S2, S3 tentunya akan terinspirasi dari pelajaran-pelajaran yang diikuti di ruang kelas, yang kemudian dia ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana untuk melakukan penelitian-penelitian untuk mengungkap teori yang sudah ada atau menguji kebenaran teori yang selama ini sudah sering diulas, dan itulah yang menjadi inspirasi dia. Dalam pelajaran-pelajaran di kelas tentunya dosen itu juga biasanya akan membicarakan tentang hasil-hasil riset yang dilakukannya. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita akan terinspirasi dengan kajian-kajian hasil riset yang diulas oleh dosen pada setiap mata kuliah yang diajarkan. Nah, kajian-kajian itu tentunya semakin lengkap kita bisa menjadikan inspirasi jika
kita juga menambah wawasan itu dengan mengkaji literatur-literatur terkait, baik berupa buku-buku referensi maupun berupa artikel-artikel jurnal hasil-hasil penelitian sebagai bentuk temuan-temuan empiris yang selama ini ditemukan untuk bagaimana memperkuat teori-teori yang sudah ada, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu terus berlanjut dari waktu ke waktu. Inilah beberapa sumber dari tema penelitian. Kemudian judul penelitian. Nah, judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Nah, judul penelitian ini adalah breakdown dari topik yang sudah kita tentukan sebelumnya, dan adapun pertimbangan dalam membuat judul penelitian ada beberapa hal. Yang pertama, judul penelitian sebaiknya singkat, padat, jelas, dan logis itu masuk akal. Kita tidak mungkin membuat suatu judul penelitian yang dia tidak masuk akal. Nah, karena penelitian itu tentunya harus bersifat logis, sehingga judul pun harus logis dan atau masuk akal, kemudian singkat dan jelas. Yang berikutnya adalah tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Nah, sebuah judul penelitian sebenarnya jika dibaca itu sudah bisa merepresentasikan isi dari apa yang akan kita teliti, sehingga dia bisa merepresentasikan ruang lingkup dan kira-kira metode apa yang akan diulas. Kemudian yang ketiga adalah tampak ruang lingkup objek penelitian. Harus objek penelitiannya sudah tertera. Apakah penelitian itu tentang ikan tentang apanya yang harus diteliti, ataukah tumbuhan, ataukah hewan lainnya tentang apanya yang harus diteliti, itu semuanya sudah jelas. Kemudian berkaitan dengan tema dan topik penelitian, ya ini jelas. Kita tidak mungkin membuat suatu judul penelitian yang jauh dari topik penelitian, itu tidak mungkin. Sehingga tahapan yang pertama-tama dilakukan adalah menentukan tema, kemudian lebih fokus lagi menentukan topik yang kira-kira harus diteliti berdasarkan kecukupan tenaga, waktu, dan biaya, yang kemudian di breakdown secara lebih jelas dan lebih terbatas pada judul penelitian, sehingga judul penelitian itu dia sudah merepresentasikan isi. Dengan orang membaca judul penelitian, sebenarnya mereka sudah tahu kira-kira tujuan penelitiannya seperti apa, dan kira-kira metode dan analisa data yang akan dilakukan itu kira-kira seperti apa. Sehingga judul penelitian itu sudah jelas, kemudian ditulis secara singkat, dan kemudian harus masuk akal. Sehingga selain itu juga memang sebuah judul penelitian harus menarik, karena judul penelitian adalah hal terutama dan terpenting dan yang paling utama dibaca oleh orang lain sebelum membaca lebih jauh hasil-hasil penelitian kita yang kita ulas dalam skripsi, dalam disertasi, dalam tesis, maupun dalam artikel hasil penelitian pada jurnal. Nah, ini contoh tema dan topik dan judul penelitian. Bapak sengaja mengambil contoh hasil-hasil penelitian atau judul penelitian dari senior-senior kalian di MIPA, Biologi MIPA Unisma. Kemudian Bapak membreakdown dalam bentuk tema, topik, kemudian judul dan tujuan. Nah, tema misalkan tentang albumin, dan topiknya tentu tentang kandungan albumin ikan gabus. Maka judulnya adalah Uji Kandungan Albumin Ikan Gabus Canas striata pada lingkungan air payau di Kabupaten Lamongan dan air tawar di Kabupaten Lumajang. Ini adalah judul yang memang Bapak sengaja ambil, tapi sebenarnya kalau Bapak mau merevisi judulnya, judul yang paling ideal adalah Uji Kandungan Albumin Ikan Gabus dari lingkungan perairan dengan salinitas berbeda. Kabupaten itu hanya sekedar tempat, itu nanti akan dibicarakan pada metode penelitian. Jadi judul itu harus menarik, seperti ya judul alternatif yang di Bapak berikan ini. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk membandingkan kadar albumin ikan gabus air payau dengan ikan gabus air tawar, dan kemudian untuk mengetahui pengaruh salinitas terhadap kadar albumin pada ikan gabus atau Canas striata.
Ini adalah salah satu contoh bagaimana dari tema kemudian kita bisa breakdown ke judul dan lebih spesifik ke topik dan lebih spesifik lagi ke judul, dan dari judul itu sebenarnya sudah sangat bisa kita tentukan kira-kira tujuan daripada penelitian itu seperti apa. Jadi kalian harus terbiasa untuk menentukan tema, topik, judul penelitian yang kemudian bisa di breakdown lagi ke tujuan dari penelitian yang akan kalian lakukan. Ini adalah contoh lainnya, misalkan temanya tentang surimi, topiknya adalah kadar lemak produk surimi pada ikan ekor kuning. Kemudian judul yang ada pada skripsi senior kalian adalah perbedaan kadar lemak produk surimi ikan ekor kuning, kaisio kuning setelah penyimpanan beku. Nah, judul alternatif yang kemudian Bapak coba memperbaikinya adalah perbandingan kadar lemak produk surimi ikan ekor kuning, kaisio kuning, sebelum dan sesudah penyimpanan beku. Karena kalau ada kata perbedaan sebenarnya jangan taruh perbedaan, tapi seharusnya adalah perbandingan. Jika perbedaan atau perbandingan, maka harus dibandingkan sebelum dan sesudah, sehingga analisanya, ujinya bisa menggunakan uji T seperti itu. Nah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan kadar lemak surimi ikan ekor kuning sebelum dan sesudah penyimpanan beku. Nah, dari judul yang ada, baik judul yang asli yang Bapak kutip maupun judul alternatif yang coba Bapak berikan, sebenarnya sudah bisa diketahui tujuan daripada penelitian itu seperti apa. Nah, inilah butuh kebiasaan kalian untuk bagaimana membreakdown dari topik menjadi judul penelitian, dan kalian bisa mengembangkan selanjutnya, bisa mengetahui kira-kira tujuan penelitian itu seperti apa, dan dari tujuan itu kira-kira kalian bisa menggunakan metode seperti apa dan analisa datanya seperti apa untuk menjawab dari tujuan penelitian yang sudah kalian tentukan. Jadi antara tema, topik, judul sampai dengan tujuan penelitian, bahkan sampai dengan metode dan analisa data, itu semuanya harus seirama. Contoh lainnya misalkan tentang serum glutamic oxalatic saminase atau SGOT. Topiknya tentang kandungan serum tersebut pada tikus wistar yang diberi ekstrak daun benalu teh. Nah, judul yang aslinya adalah uji kadar serum SGOT pada tikus wistar setelah pemberian ekstrak metanolik daun benalu teh. Nah, ini judulnya agak panjang, tapi Bapak mencoba memberikan judul alternatif adalah tentang uji kadar serum SGOT pada tikus wistar setelah pemberian ekstrak metanolik daun benalu teh. Kenapa juga tidak perlu selama 28 hari? Itu 28 hari itu bisa diletakkan pada prosedur penelitian, sehingga bisa dimasukkan dalam judul, tapi bisa juga tidak perlu dimasukkan, karena sekali lagi bahwa judul itu harus singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dihafal atau mudah difahami oleh orang. Nah, dari judul itu kemudian sudah bisa menentukan nih tujuannya, yaitu untuk mengetahui kadar SGOT pada tikus wistar. Nah, Bapak sengaja sebenarnya mencari kata pengganti dari mengetahui adalah dengan menguji, karena tujuan dari penelitian itu harus ada kata kerja, misalkan menguji, menganalisis, membandingkan, dan sebagainya. Sebenarnya tujuan penelitian bukan mengetahui, tapi harus ada kata kerja, yaitu menguji, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya, yang kemudian itu menunjukkan ada proses yang harus kalian lakukan, ada kerja yang harus kalian lakukan untuk kemudian bisa mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian yang kalian sudah tentukan. Nah, contoh lainnya misalkan tema tentang kepiting bakau. Topik lebih spesifik adalah keberadaan kepiting bakau pada hutan mangrove, dan di breakdown pada judul penelitian adalah kelimpahan dan struktur ukuran kepiting bakau sila serata pada habitat mangrove di Desa Banyu Urip, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, dari
judul penelitian ini, maka tentunya kita bisa mengetahui bahwa dari judul ini adalah dia ingin membandingkan kelimpahan dan struktur ukuran kepiting bakau pada habitat mangrove yang berbeda di Kecamatan Banyu Urip, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, dari judul penelitian ini juga sebenarnya kita juga bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan data tentang struktur ukuran dan kelimpahan kepiting bakau pada habitat mangrove yang berbeda, maka hal yang harus dia lakukan pertama kali adalah mengestimasi kerapatan mangrove, menginventarisasi mangrove pada habitat yang memang berbeda. Setelah dia menginventarisasi mangrove pada habitat yang berbeda, baik uh, jenisnya maupun kerapatannya, dan dipastikan bahwa memang mangrove antara habitat yang berbeda ternyata berbeda, barulah kemudian dia mengoleksi atau mengumpulkan data berupa sampel kepiting bakau yang dilakukan selama beberapa kali ulangan, untuk kemudian dia bisa membandingkan kelimpahan antar habitat mangrove yang berbeda maupun struktur ukurannya. Nah, ini dia bisa dibuat dalam statistik deskriptif berupa tabel, gambar, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya adalah misalkan tentang komunitas ikan. Topiknya adalah struktur komunitas ikan padang lamun atau di padang lamun atau seagrass meadows. Judul distribusi spasial temporal komunitas ikan pada ekosistem padang lamun di perairan Teluk Ambon Dalam. Nah, dari judul penelitian ini maka sudah sangat bisa diketahui bahwa sang peneliti ingin membandingkan struktur komunitas ikan secara spasial. Secara spasial itu dengan membandingkannya pada habitat padang lamun yang berbeda strukturnya, maupun secara temporal, bisa berdasarkan siang maupun malam hari, bisa berdasarkan musim yang berbeda, bisa berdasarkan periode bulan yang berbeda, dan sebagainya. Tergantung. Jadi bisa diketahui hanya dengan melihat judul penelitian. Dengan demikian, maka desain penelitiannya adalah bagaimana seorang peneliti itu dia sudah harus menentukan habitat lamun yang benar-benar berbeda strukturnya, supaya harapannya dia bisa membandingkan apakah struktur vegetasi lamun yang keragaman dan kerapatannya berbeda ternyata ikan penghuninya juga berbeda ataukah tidak. Dan juga dia juga bisa menentukan penangkapan ikan itu di siang dan malam hari, sehingga dia bisa membandingkan apakah ikan yang ada pada siang dan malam hari berbeda ataukah sama. Nah, dari situ bisa ketahuan, dan dia bisa menggunakan uji perbandingan, apakah uji T maupun uji-uji lainnya, yang kemudian dia bisa menjawab dari tujuan penelitian itu untuk membandingkan struktur komunitas ikan baik secara spasial berdasarkan habitat lamun yang berbeda maupun secara temporal berdasarkan siang dan malam hari. Mungkin demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi kuliah yang singkat ini bermanfaat, dan Bapak harap dari materi yang kalian pelajari ini bisa kalian buat dalam bentuk tugas mandiri yang nanti akan dikumpulkan sebagai tugas pada mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.